bagaimana komunikasi yang dilakukan oleh Prabowo Subianto dengan Jokowi dalam 1 pekan sudah terjadi 2 kali pertemuan. Ya, Dan betul. padahal itu tadinya juga rencananya sekitar tanggal 10 itu akan ada pertemuan dengan Megawati Soekarno Putri. Tapi kalau kita baca pada saat Prabowo menyampaikan pidato di PKB, ada kalimat begini, saya belum tahu kapan diundang oleh PDIP, dalam hal ini Megawati. Di situ sesungguhnya timbul sebuah kekecewaan dari Prabowo. Ini menurut tafsir saya ya, karena kok jadi dia yang harus menunggu gitu. Kan mestinya kalau ada kebutuhan harus ada titik temu, bukan yang satu harus mengalah kepada yang lain. Nah, dari situlah kemudian menurut saya Prabowo tetap dengan agendanya bertemu atau tidak bertemu dengan Megawati, dia akan memanggil para calon menteri kabinet, wakil menteri kabinet maupun kepala badan setingkat menteri. Akhirnya terjadi kemarin dan hari ini, dan faktanya adalah tidak ada wakil dari PDIP yang dipanggil. Menurut saya ini konsekuensi logis karena sudah menurut saya momentumnya sudah hilang. PDIP mengabaikan momentum ini. Politik itu adalah sebuah momentum. Kehilangan momentum, maka kehilangan kesempatan menurut saya. Sehingga ini juga menurut saya di awal ketika tiba-tiba Jokowi mengundang Prabowo Subianto untuk bertemu, menurut saya pesan secara implisitnya bagaimana Jokowi tidak happy kalau Prabowo memanggil orang-orang PDIP untuk masuk di dalam kabinet. Nah, semakin firm ketika kemudian Prabowo Subianto mengunjungi Jokowi di Solo, ya, di Solo. Ya, artinya memang semakin tertutup pintu bagi PDIP untuk masuk ke dalam kabinet. Entah bagaimana dengan kedatangan Pramono Anung hari ini yang membawa pesan dari Megawati, apa pesannya tentunya juga menarik untuk dibahas begitu. Oke, sayangnya tadi Pramono Anung datangnya juga terlihat tidak menyapa awak media, lalu pulangnya juga terkesan tidak menyampaikan sepatah kata pun begitu ya, Bung Ginting ya, sehingga kita juga masih belum tahu pesan apa sedianya yang dibawa oleh Ketua Umum PDIP ini. Tapi kita masih bisa menunggu artinya Bung Ginting, kalau misalnya nanti sampai tengah malam mungkin atau sampai malam ini tiba-tiba ada dari kader PDIP yang masuk, berarti firm juga bahwa nanti PDIP masuk ke kabinet Prabowo Gibran, seperti itu? Nah, tentu tidak semudah itu menafsirkan. Karena begini, menurut saya pertama Megawati itu lebih kuat daripada partainya sendiri. Megawati lebih kuat daripada PDIP. Karena PDIP boleh saja berdebat memutuskan apapun, toh akhirnya keputusan akhir diberikan hak prerogatif kepada Megawati. Nah, publik juga sudah membaca bahwa ada perbedaan di dalam antara kubu sesama saudara ya, Puan Maharani cenderung lebih ingin masuk ke dalam kabinet, sementara Prananda atau yang sering dipanggil Nanan itu cenderung tidak ingin masuk ke dalam kabinet. Nah, disinilah menurut saya dilema Megawati. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.